Umumin pada anak-anak yang nakal, yang melawan pada orang tuanya, suka mabuk, pakai narkoba, sering berkelahi atau tawuran, ya kan, nggak mau sekolah. Ingat ya, mulai Mei akan ada tentara dan polisi menyebut ke rumah Anda, dan kami akan mengambilnya dan kami akan mendidiknya selama 6 bulan sampai setahun. Untuk warga Jawa Barat, kalian punya gubernur yang super top ya menurut saya ya. Gubernur Bang Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya idola betul ya. Tidak hanya saya sebagai orang Jawa Timur begini ya. Kenapa? Satu kata-kata yang beliau yang sangat menghunjam. Kalau saya jadi pejabat, jadi gubernur hanya membangun jalan, membangun irigasi, membangun fisik itu terlalu gampang. Tapi membangun mental masyarakat Jawa Barat ini tidak mudah. Dan beliau melakukan langkah-langkah yang di luar di luar dugaan, di luar yang orang pikirkan selama ini. Selama ini kalau pejabat Indonesia, kalau jadi pejabat itu yang dipikirkan kan bangunan fisik, bangun jalan gitu kan, bangun jembatan, ya oke, itu oke, tapi itu nggak harus gubernur pun itu iso mikir gitu loh. Oh, jembatan itu gini bisa. Paling masalah anggaran, apalagi kalau anggarannya ada, serahkan orang desa itu jadi itu ya. Nah itulah, selama ini mohon maaf para pemirsa Amru Channel, saya ini termasuk sebenarnya kalau melihat yang dilakukan pejabat-pejabat kita di daerah, juga di daerah, di tingkat itu pesimis Indonesia itu bisa menjadi negara maju. Kenapa? Coba bangun jalan saja itu nggak pernah selesai bertahun-tahun, setiap tahun bolong tembel, bikin got kanan kiri rusak, proyek meneh, hanya itu saja, kayak nggak pernah tuntas ya. Padahal kalau mau agak mahal sedikit, dicor lah jalan itu yang tebel, awet bertahun-tahun. Contohnya yang saya amati itu adalah jalan menuju jembatan Suramadu Surabaya yang pakai cor, nggak pernah rusak parah. Udah berapa tahun itu jembatan Suramadu coba. Tapi coba kalau yang di aspal itu, entah jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kampung, paling 6 bulan sudah mulai retak-retak, mulai, apalagi aspalnya aspal KW, aduh. Dan itulah bertahun-tahun yang dilakukan, salah satu yang menjadi rutinitas di negara kita, membangun jalan, proyek pembangunan jalan, pengaspalan di kampung saya itu sudah berkali-kali rusak. Jadi duit negara itu habis untuk bangunan yang kayak gitu-gitu, yang mana itu sebenarnya tidak harus sekelas bupati bangun kayak begitu ya. Bupati misalnya, gubernur yang mikir kayak Kang Deddy ini, bagaimana mental masyarakatnya itu berubah, bagaimana menciptakan mental agar masyarakatnya itu mau menjaga kebersihan, mau antri, mau tidak gampang emosi, itu yang tidak gampang. Dan yang dilakukan Bang Deddy Mulyadi ini memberikan harapan saya ya. Oh, kalau nanti ini menular ke gubernur yang lain atau pejabat pemerintah kota kabupaten yang lain, saya kira ini ada harapan. Indonesia itu ya, kalau bercita-cita jadi negara maju itu sedikit ada harapan. Apalagi menterinya kayak Pak Menteri Pertanian Pak Amran itu. Ya, saya sebagai orang Jawa Timur sangat mendukung Bang Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi, dan menteri seperti Pak Amran Sulaiman itu, Andi Amran Sulaiman dari mana, Sulawesi atau dari mana itu. Kita harus mendukung pejabat-pejabat yang kayak gitu, yang berani melawan arus tapi positif ya. Ada banyak yang mencibir itu melanggar HAM, anak-anak dimasukkan ke barak. Lihat dulu kasusnya ya. Kalau itu disetujui orang tua, itu yang minta orang tua, sudah kewalahan ngatur anaknya, masa dibiarkan. Indonesia itu negara demokrasi yang terlalu bebas ya, terlalu bebas ya. Contoh di Malang saja, kafe itu ada yang sampai pagi, anak-anak nongkrong di situ, nggak ada aturan. Misalnya kafe maksimal jam 10 malam atau jam 12 sampai pagi ada, ngobrol ngalor ngidul, ya nggak tahu berguna atau tidak, kita nggak tahu ya. Tapi itu menimbulkan peluang-peluang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak benar ya. Itu padahal di negara-negara maju konon ya, apalagi di sekelas Washington DC misalnya, saya pernah diceritai teman di sana itu jam 9 malam udah sepi.
Di Australia katanya juga begitu, nggak ada orang los-losan melekan sampai pagi gitu, nggak ada di negara-negara maju. Lah kita ini maju enggak, tapi sudah diberi kebebasan demokrasi yang sangat luas sehingga sulit ya, rumit ya mengatur masyarakatnya, rumit. Tapi Kang Deddy Mulyadi, sekali lagi warga Jawa Barat, saya hormat dengan gubernur Anda. Saya misalnya suatu saat gubernur Anda yang tetap konsisten seperti itu, kemudian mencalonkan wakil presiden atau jadi menteri, saya sangat mendukung. Saya sudah punya gambaran nanti presiden ke depan misalnya harus minimal kayak apa ya, sudah punya gambaran yang bisa kerja, nggak bisa ngedabrus dok, nggak bisa ngomong retorika ngalor ngidul. Dan yang saya sukai juga dari Bang Deddy itu nggak suka berretorika, apalagi tidak turun lapangan. Beliau itu turun lapangan, cek 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 gitu ya. Ini yang orang Jawa Barat harus bangga dan harus ikut kebijakannya gubernur ya. Saya sebagai warga Jawa Timur iri, betul iri ya, betul iri ya. Kok bisa ya begitu ya, sudah membuat kebijakan ini sepeda motor apa itu balik nama ini nunggak pajak diputihkan, kemudian bikin kebijakan apa anak-anak nakal dibina di barak begitu ya. Dan ini luar biasa. Saya yakin saya terlambat ya. Banyak yang sudah memuji beliau, yang mengapresiasi beliau, dan saya yang terlambat. Dan semoga para pejabat kita ke depan dimanapun berada, mulai kelas lurah, kepala desa sampai presidennya punya pikiran yang begitulah, niat betul, ikhlas gitu ya, membangun masyarakat tuh ikhlas. Jangan hanya milih jadi misalnya kepala daerah hanya mengembalikan proyek, cari proyek, nggak maju rakyatnya, kasihan. Dan Anda pun nanti nggak dapat peninggalan yang diingat ya. Kalau Bang Deddy ini saya yakin sudah semuanya akan mengenang ya jasa-jasa beliau yang sangat bagus. Ini saudara-saudara, sekali lagi dari Jawa Barat, kami yang di Jawa Timur menunggu-nunggu juga ya kebijakan apa yang membuat warga Jawa Timur ini bangga. Infrastruktur barangkali oke ya, tapi juga ada persoalan lain yang menurut saya juga perlu ditangani oleh pimpinan-pimpinan di daerah. Ya soal kenakalan itu tadi menurut saya yang paling urgent. Anak-anak sekarang itu waduh nggak terkendali, bawa motor berang-berang ke sana kemari, HP-an nggak ada kendali, ngopi nggak ada jam waktunya, seperti itu. Untungnya ya di Malang itu kalau tawuran sudah nggak zaman ya sekarang. Untungnya kalau pemuda-pemuda remaja di Malang itu kalau tawuran sudah nggak zaman sekarang. Itu zaman dulu ya, Malang zaman dulu itu memang terkenal juga dengan tawuran antar geng, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah lebih dewasa. Saya juga hormat ya kepada anak-anak remaja di Malang, itu sudah lebih dewasa, mereka juga sudah contohnya yang berkali-kali saya katakan, mencet klakson di perempatan yang ada lampu merah itu sudah jarang. Itu jarang. Apalagi di seputaran kampus, Universitas Brawijaya, Politeknik, Universitas Muhammadiyah, Unisma, UIN Malang, UM, itu banyak mahasiswa yang mendidik masyarakat dalam berjalan dan berkendara. Misalnya mendahulukan orang yang mau nyebrang, memberi jalan orang yang mau nyebrang, yang antri, tidak warur begitu, enggak. Di Malang yang dekat-dekat kampus juga sudah begitu, tapi yang di pinggir-pinggir yang jauh dari kampus memang masih emosian ya, orangnya masih banyak juga yang emosian, gampang mencet klakson ya. Itu dari situ kita kelihatan kedewasaan seseorang di jalan ya. Toh kita ini memberi jalan orang yang mau nyebrang itu nggak sampai 5 menit kok, kita langsung maju. Dan di Malang, di kota, meskipun Anda misalnya Nyeluwono nggak memberi jalan, kamu yakin di depannya itu akan macet lagi, akan berhenti, nggak membuang waktu Anda dengan memberi kesempatan orang untuk menyeberang atau belok gitu ya. Itu saudara-saudara, saya menjadi punya harapannya begini, supaya suatu ketika kita punya pemimpin ya mirip-mirip lah Bang Deddy Mulyadi ya. Entah itu bupati, entah itu gubernur, entah itu kepala desa, begitu ya. Saya yakin meskipun kepala desa, kalau pikirannya seperti dia, itu pasti punya cara untuk memajukan desanya. Jadi seperti itu, ini kolom apresiasi lah sifatnya ya. Saya sangat kagum dengan Bang Deddy Mulyadi. Kita doakan beliau sehat dan kuat, selalu bersemangat, dan nanti dipanjangkan umurnya sehingga dia menjabat dengan gaya seperti itu lebih panjang ya.
bisa puluhan tahun lagi. Insya Allah kalau seperti itu daerah yang dipimpin akan maju. Selamat untuk warga Jawa Barat dan hormat kepada Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.